Bab 3. Misteri di balik mesin waktu. Chris terbangun dengan rasa pusing yang luar biasa. Tubuhnya terasa berat, dan kepalanya berdenyut seolah baru saja dihantam oleh sesuatu yang besar. Perlahan-lahan, ia membuka matanya. Tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Ruangan laboratoriumnya yang biasanya terang dan teratur kini tampak seperti bayangan samar yang tidak jelas. Apa yang terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Udara di sekitarnya juga terasa berbeda, lebih berat dan lembab. Seolah-olah ia tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia mengingat kembali kejadian sebelum semuanya berubah. Mesin waktu di laboratoriumnya cahaya terang, suara berdengung, dan sensasi tubuhnya yang seperti ditarik ke dalam pusaran. Apakah eksperimen itu berhasil? Jika iya, di mana ia sekarang? Chris meraba-raba sekelilingnya, mencoba memahami lingkungan barunya. Jarinya menyentuh sesuatu yang kasar dan dingin, seperti permukaan batu. Perlahan, penglihatannya mulai menyesuaikan diri, dan ia menyadari bahwa dirinya berada di sebuah ruangan yang sempit dan gelap. Cahaya kecil dari celah di dinding memberikan sedikit penerangan. Ini bukan laboratoriumku, pikirnya. Ketakutan mulai merayap di benaknya. Ia mencoba mengingat langkah-langkah yang ia lakukan pada mesin waktu. Apakah ia salah memasukkan koordinat? Ataukah mesin itu mengalami malfungsi? Suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Chris langsung menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu siapa atau apa yang ada di luar sana. Tetapi nalurinya mengatakan untuk tetap diam. Pintu kayu di depannya terbuka perlahan. Dan seorang pria dengan pakaian lusuh muncul. Matanya tajam, dan tubuhnya kurus dengan luka-luka kecil di wajahnya. "Bangun, kau sudah cukup tidur," bentak pria itu sambil melemparkan seember air ke tubuh Chris. Chris terkejut dan mencoba melindungi wajahnya. Tetapi air dingin itu tetap mengenai seluruh tubuhnya. "Siapa kau? Di mana aku?" tanya Chris dengan nada penuh kebingungan. Namun, pria itu hanya tertawa mengejek. "Berhentilah berpura-pura bodoh. Ganda, kau pikir setelah semua kekacauan yang kau buat, kau bisa melarikan diri begitu saja?" ucap pria itu sambil mendekat. Chris tertegun. Nama itu Ganda. Ia tidak mengenal siapapun dengan nama itu, tetapi tampaknya orang ini menganggap dirinya sebagai Ganda. Chris berusaha mencerna situasi, tetapi semuanya terlalu cepat. "Maaf, mungkin Anda salah orang," kata Chris berusaha tenang. Namun, jawaban itu hanya membuat pria tersebut semakin marah. "Salah orang? Jangan bercanda. Semua orang di desa ini tahu kau adalah Ganda, si penjudi dan pemabuk yang hidupnya hanya menyusahkan orang lain," bentaknya lagi. Chris mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut melihat tangan dan kakinya. Itu bukan tubuhnya. Tubuhnya terlihat lebih kurus, dengan kulit yang lebih gelap dan penuh luka. Chris meraba wajahnya, merasakan bekas luka di pipi dan rahang yang kasar. "Ini bukan tubuhnya. Ini bukan aku," gumamnya, setengah tidak percaya. Ia berlari ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah cermin kecil yang retak. Ketika ia melihat bayangannya, Chris hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajah yang ia lihat adalah wajah asing seorang pria berusia sekitar 30-an dengan tatapan letih. "Apa yang terjadi padaku?" Chris mulai panik. Ia mencoba mengingat bagaimana ia bisa sampai di sini. Tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Mesin waktu itu, apakah mungkin telah memindahkan kesadarannya ke tubuh orang lain? Sebelum Chris bisa merenung lebih jauh, pria yang tadi berbicara menarik kerah bajunya dengan kasar. "Dengar, Ganda, kau punya waktu seminggu untuk melunasi utangmu. Kalau tidak, kau tahu apa yang akan terjadi," ancamnya sebelum pergi meninggalkan ruangan. Chris terdiam, mencoba mengatur napasnya. Utang, penjudi, pemabuk, semua itu terasa seperti mimpi buruk. Ia, seorang jenius dari keluarga kaya raya, kini terjebak dalam tubuh seorang pria yang hidupnya penuh kekacauan. Setelah pria itu pergi, Chris berjalan keluar dari ruangan yang ternyata adalah sebuah gubuk kecil yang nyaris roboh. Udara di luar terasa segar, tetapi pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Bangunan-bangunan sederhana dari kayu dan bambu, jalan tanah yang berdebu,
dan orang-orang dengan pakaian tradisional berlalu lalang. Tidak ada kendaraan, tidak ada listrik, tidak ada teknologi modern. Ini Majapahit, pikir Chris dengan takjub, meski ia belum yakin sepenuhnya. Pemandangan itu cocok dengan deskripsi yang sering ia baca dalam buku sejarah. Jika benar, maka eksperimen mesin waktu itu telah membawanya ke masa lalu ke era yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya. Namun, euforia itu segera digantikan oleh rasa takut. Chris kini berada di dunia yang sama sekali asing, di tubuh yang bukan miliknya, dengan identitas yang penuh masalah. Bagaimana ia bisa bertahan di sini? Dan lebih penting lagi, bagaimana ia bisa kembali ke dunianya? Chris menatap ke kejauhan, melihat sawah hijau yang luas dan langit biru yang bersih. Di satu sisi, ini adalah petualangan yang selalu ia impikan. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa bertahan di era ini akan jauh lebih sulit daripada apapun yang pernah ia hadapi. Jika aku bisa menemukan cara untuk ke sini, pasti ada cara untuk kembali, gumamnya dengan penuh tekad. Namun, sebelum itu, ia harus menyelesaikan masalah yang ada di depan matanya. Dan itu dimulai dengan memahami siapa sebenarnya Ganda, pria yang tubuhnya kini ia huni. Petualangan Chris baru saja dimulai, dan tantangan yang menantinya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan.